Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning all. I would like to say thank you for coming in my presentation. Okay, first of all, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving us some mercies and blessing so that we can attend this meeting without any trouble. That's all. Secondly, my salawat and salam be with our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has been guided us from the darkness and lightness. And the Honorable Mr. Yahya as a lecturer in philosophy of science and all my happy friends. Well, on this occasion, let me Azufa Nur Kamila Rahma to convey a little knowledge issue about scientific theory. Okay, just go to the topic of discussion, check it out. Oke, langsung saja kita menuju topik pembahasan yaitu isu epistemik dan metafisik tentang teori ilmiah. Oke, yang pertama yaitu pengertian epistemik. Epistemik atau disebut epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme atau pengetahuan dan logos berarti ilmu. Merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Nah, sedangkan menurut para ahli, pengertian epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian, dan dasar-dasar serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Sedangkan dalam bahasa Inggris, epistemik atau epistemologis dapat diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar dan dalam bahasa Indonesia disebut filsafat atau yaitu theory of knowledge. Oke, next kita membahas mengenai objek, tujuan, dan landasan epistemik. Nah, objek epistemik yaitu segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Nah, di sini yang dimaksud objek atau proses dalam epistemik tersebut untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapaiannya tujuan. Nah, tujuan tersebut dalam epistemik yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Dalam rumusan ini, tujuan epistemik tersebut memiliki makna yang strategis dalam dinamika pengetahuan. Sedangkan landasan epistemik ilmu disebut juga metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Oke, next slide yaitu kita membahas mengenai epistemik menurut pandangan beragam aliran filsafat dunia. Di sini kita menganut 4 teori. Yang pertama yaitu epistemik idealisme. Apa sih yang dimaksud epistemik idealisme? Nah, dalam epistemik idealisme ini meniscayakan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan pun lebih berfokus pada isi secara objektif dan menyediakan beragam pengalaman belajar sebanyak-banyaknya. Sedangkan idealisme itu sendiri adalah pribadi yang peka terhadap realitas di sekitarnya. Oke, pandangan yang kedua yaitu epistemik realisme. Apa sih epistemik realisme? Di sini epistemik realisme yaitu pendidikan dalam realisme adalah proses ilmiah yang ditujukan pada hal-hal yang beraneka ragam persoalan pendidikan seperti mengenai realitas pendidikan itu sendiri. Nah, dalam hal ini realisme mengajarkan bahwa menanamkan pengetahuan tertentu kepada anak yang sudah tumbuh dan berkembang merupakan tugas paling penting di sekolah. Yang ketiga yaitu epistemik pragmatisme. Epistemik pragmatisme berpendapat bahwa tidaklah dikatakan pengetahuan jika tidak membawa pada pengetahuan atau perubahan bagi kehidupan manusia. Pragmatisme ini bisa diterapkan pada pola pendidikan yaitu pada guru. Guru harus mengkonstruksi situasi belajar dengan menempatkan problem tertentu yang pemecahannya akan membawa siswa pada pemahaman yang lebih baik akan lingkungan sosial dan fisik mereka tersebut. Dan pandangan yang terakhir yaitu epistemik eksistensialisme. Nah, di sini yang dimaksud eksistensialisme adalah suatu eksisten yang dipilih dalam kebebasan.
Bereksistensi di sini berarti eksis dalam suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap orang bagi dirinya sendiri. Seperti halnya dalam mengambil keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan hanya yang konkret yang dapat mengambil keputusan atas dirinya, bukan justru orang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian metafisik. Metafisik adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari dan memahami mengenai penyebab segala sesuatu sehingga hal tertentu menjadi ada. Nah, sedangkan menurut para ahli, metafisik adalah cabang filsafat yang mempelajari penjelasan asal atau hakikat objek fisik di dunia, di mana metafisika mempersoalkan realitas dan dunia dengan segala struktur dan dimensinya. Sedangkan tafsiran metafisika adalah tafsiran yang dikemukakan oleh manusia terhadap alam, bahwa terdapat hal-hal gaib seperti supranatural dan hal tersebut bersifat lebih tinggi atau lebih kuasa dibandingkan dengan alam yang nyata. Nah, tafsiran seperti ini atau pemikiran ini disebut supernaturalisme. Dari supernaturalisme sinilah lahir tafsiran-tafsiran atau cabang seperti animisme, naturalisme, atau kausalitas, atau dan lain sebagainya. Selanjutnya kita membahas metafisik berguna sebagai apa sih pada manusia itu. Nah, di sini kegunaan metafisik pada manusia itu dikemukakan oleh dua tokoh ilmuwan, yaitu yang pertama Koenig dan Van Persson. Nah, yang pertama Koenig mengungkapkan bahwa metafisik mengajarkan cara berpikir yang serius, terutama dalam menjawab problem yang bersifat enigmatif atau teka-teki, sehingga melahirkan sikap dan rasa ingin tahu yang mendalam. Sedangkan menurut ilmuwan yang kedua, kegunaan metafisik pada manusia, menurut Van Persson, yaitu mengatakan bahwa metafisik menuntut orisinalitas berpikir, karena setiap metafisikus menyodorkan cara berpikir yang cenderung subjektif dan menciptakan terminologi filsafat yang khas. Nah, meskipun ada perbedaan dari pendapat yang dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan, tetapi metafisik pada umumnya sangat penting kegunaannya yang dibutuhkan oleh manusia untuk kehidupan di masa mendatang. And the last yaitu pentingnya epistemik dan metafisik dalam filsafat ilmu. Nah, di sini epistemik dan metafisik sangat penting dipelajari dalam filsafat ilmu. Mengapa sih? Dalam hal ini, epistemik dalam filsafat ilmu pengetahuan umumnya mempersoalkan berbagai klaim dan teori kebenaran, tetapi juga tentang jenis-jenis pengetahuan, terutama pengetahuan teoritas dan aplikatif. Sedangkan problem metafisik itu atau dimensi ontologis ilmu pengetahuan terletak pada prinsip-prinsip universal ilmu yang menjadi syarat yang tak akan tergantikan bagi eksistensi sebuah ilmu pengetahuan, khususnya dalam filsafat ilmu. Dengan demikian, mengapa kita harus belajar mengenai epistemik dan metafisik dalam filsafat ilmu? Kita sudah mengerti, kita sudah paham, karena itu sangat berkaitan. Dengan demikian, kajian metafisik dan epistemik jelas sangat penting dalam konteks kuliah filsafat ilmu pengetahuan. Seperti saat ini yang sedang kita pelajari bersama. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.